Hai sahabat, jadi kalian udah pasti tahu dong kuasa dari Power Spera Ochobot yang diberikan kepada Boboiboy dan kawan-kawannya. Yaps, bener banget. Kuasa manipulasi elemental, kuasa manipulasi gravity, kuasa manipulasi kelajuan, kuasa manipulasi molekul, dan kuasa manipulasi bayang. Tapi kalau tanya lagi gini ke kalian, apa kalian masih bisa jawab? Apa tahapan kuasa dari kawan-kawan Boboiboy? Pasti ada yang jawab inilah, ada yang jawab itulah, dan lain sebagainya kan? Soalnya masih pada ada yang bingung kuasa tahapan dari kawan-kawan Boboiboy. Jadi di sini Nat mau meluruskan kuasa dari Power Spera Ochobot yang di giveaway ke kawan-kawan Boboiboy. Dan sumber informasinya sangat bisa dipercaya. Itu karena Nat dapat informasinya dari teman Nat yang chatting dengan penulisnya langsung, yaitu Ci Anas Abdul Aziz. Oke lah, biar gak kelamaan, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy Windara episode kelima, Kesatria Windara. Kuasa sesungguhnya kawan-kawan Boboiboy. Let's check this out. Yay! Yang pertama, kita ada kuasa manipulasi gravitasi Yaya. Di tahap pertama, kuasa gravitasi, Yaya bisa memiliki kemampuan untuk terbang dengan sangat lincah. Hal ini dikarenakan Yaya yang memanipulasi gravitasi tubuhnya menjadi ringan, sehingga Yaya bisa terbang dengan leluasa. Ditambah kemampuan super strength atau kekuatan super dalam bertarung. Hal ini dikarenakan Yaya mampu mengumpulkan gravitasi pada salah satu bagian tubuhnya sehingga menciptakan kekuatan atau pukulan bahkan tendangan yang sangat kuat. Di tahap kedua, kuasa gravitasi, Yaya akan memiliki kemampuan untuk memanipulasi gravitasi secara sadar, sehingga di tahapan keduanya Yaya bisa dengan leluasa memanipulasi gravitasi di suatu tempat menjadi lebih berat ataupun menjadi lebih ringan. Dan kemampuan ini juga memungkinkan Yaya untuk menggerakkan benda-benda tanpa perlu menyentuhnya seperti seorang esper. Di tahap ketiga kuasa gravitasi, Yaya akan mendapatkan kemampuan yang jauh lebih besar. Itu karena Yaya mampu membentuk gravitasi sesuai dengan yang dia inginkan. Ditambah jarak jangkauannya yang menjadi jauh lebih luas dari sebelumnya. Dan konsep kekuatannya itu mirip seperti black hole atau white hole, yaitu menarik objek dan mendorong objek dengan Yaya sebagai pusatnya. Bahkan Yaya itu sempat mengacak-acak armada pesawat tempur Kirana hanya sendirian. GG kali gak tuh? Yang kedua, kita ada kuasa manipulasi kelajuan Ying. Di tahap pertama, kuasa kelajuan, Ying mampu mempercepat pergerakan tubuhnya hingga ke tahap sangat cepat. Itu disebabkan pergerakan normal Ying yang berjalan di dalam kelajuan di daerah sekitarnya yang melambat, sehingga Ying terlihat bergerak sangat cepat di pandangan orang lain. Ya, contoh sederhananya, kemampuan Ying itu mirip seperti Quicksilver dalam X-Men Universe. Di tahap kedua kuasa kelajuan, Ying mendapatkan kemampuan sebaliknya, yaitu memperlambat kelajuan suatu objek sesuai jarak jangkauannya, sehingga objek yang bergerak akan lebih lambat pergerakannya dibandingkan kelajuan sebenarnya. Selain itu di tahap keduanya, Ying juga bisa memperluas kemampuan mempercepatnya, sehingga ia juga bisa mempercepat objek lain seperti rekan-rekannya. Ditambah setelah upgrade pun, Ying juga mampu membalikan kelajuan, yang dimana Ying mampu mengulang adegan yang sudah terjadi. Di tahap ketiga kuasa kelajuan, Ying mampu bergerak lebih cepat dari sebelumnya, sehingga partikel-partikel molekul yang ada pada tubuhnya mengalami tekanan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga Ying dapat menembus benda apapun, atau ia itu tidak bisa diserang oleh musuh dalam mode hyperspeednya. Namun Ying itu masih dapat menyerang musuhnya sesuai keinginannya. Dengan begitu kuasa Ying menjadi lebih overpower karena ia itu tidak bisa diserang tapi bisa menyerang. Dan catatan, kuasa Ying itu di retcon sebelumnya, yang kuasanya manipulasi massa atau waktu menjadi kuasa manipulasi kelajuan semenjak di Boboiboy Galaxy musim 2. Yang ketiga, kita ada kuasa manipulasi molekul Gopal. Di tahap pertama kuasa molekul, Gopal mampu menukar molekul suatu objek dengan objek yang lain sesuai dengan imajinasi si penggunanya. Ya, contohnya seperti Gopal yang sering merubah benda-benda menjadi makanan.
yang padahal Gopal bisa saja merubahnya menjadi benda lain. Namun sayangnya, yang ada di pikiran si Gopal kan hanya makanan. Jadi tiap kali merubah, pasti jadi makanan. Di tahap kedua, kuasa molekul. Gopal memiliki kemampuan untuk mengembalikan benda yang sebelumnya dia ubah molekulnya ke kondisi seperti semula. Ya, walaupun terlihat remeh, kemampuan pengembalian ini memerlukan konsentrasi yang sangat bagus. Itu karena Gopal harus mengimajinasikan benda yang sebelumnya dia ubah ke keadaan semula. Dan fun fact buat si Gopal, dia adalah kawan pertama Boboiboy yang berhasil membangkitkan kuasa tahap kedua setelah Boboiboy Halilintar. Di tahap ketiga, kuasa molekul, Gopal mendapatkan kemampuan untuk memanipulasi molekul dalam tubuhnya menjadi sesuai dengan yang dia inginkan. Yang dimana kemampuan ini tidak terbatas, tergantung imajinasi penggunanya. Bahkan Gopal juga mampu memanipulasi volume tubuhnya menjadi lebih besar ataupun menjadi panjang. Faktanya, Gopal adalah orang pertama yang membangkitkan kuasa tahap ketiganya di Boboiboy Movie 1. Bahkan, sebelum Boboiboy membangkitkan kuasa elemental tahap ketiga. Yang keempat, kita ada kuasa manipulasi bayang Feng. Di tahap pertama, kuasa bayang. Feng mampu menciptakan makhluk-makhluk yang terbuat dari bayangan, seperti harimau bayang, elang bayang, naga bayang, dan bayangan-bayangan lainnya. Yang dimana kuasa Feng ini merupakan kuasa magnetik nano yang saling bergabung membentuk bayangan sesuai dengan imajinasi si penggunanya. Di tahap kedua kuasa bayang, Feng mampu melakukan fusion dengan bayangan hewan yang dia buat menjadi hybrid humanoid, yang dimana Feng nantinya akan mendapatkan ability khusus dan unik yang menyesuaikan dengan hewan-hewan yang bergabung dengan dirinya. Seperti Separa Garuda Bayang yang memberikan ability terbang, ada Separa Harimau Bayang yang memberikan ability kelincahan, ada pun Separa Beruang Bayang yang memberikan ability kekuatan, dan masih banyak lagi Separa yang lain yang menyesuaikan dengan ability si hewan yang digabungkan dengan Feng. Di tahap ketiga kuasa bayang, Feng mampu ke tahap yang lebih ekstrim lagi, yang dimana Feng akan berubah melebur menjadi bayangan itu sendiri, yang dimana bukan hybrid lagi, melainkan Feng akan berubah menjadi bayangan itu sendiri, sehingga nantinya Feng bisa memanipulasi bentuk bayangannya sesuai keinginannya, seperti menjadi naga bayang yang merupakan bayangan terkuat sekaligus bayangan yang paling sulit dikendalikan oleh Feng. Dan lebih baik jika nanti tahap ketiga Feng yaitu bisa bertransformasi menjadi bentuk kaiju atau monster-monster berukuran raksasa. Pastinya bakal lebih keren tuh. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigato gozaimashita, matane, bye. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar juga ya. Hehehe. Frekuensi yang sama kita jadi